Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan waste recycling, compositing, and methanization. Di sini materi pertama akan dibacakan oleh saya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ivan Afandi. Next. Nah, di sini 2.1 yaitu pemulihan limbah, di mana pemulihan limbah merupakan proses pengelolaan limbah untuk mendapatkan kembali sumber daya yang masih memiliki nilai guna. Proses ini dilakukan melalui ekstraksi material, pemulihan karakteristik awal, atau pemanfaatan kembali energi yang masih tersisa dari limbah tersebut. Konsep pemulihan limbah itu dibagi menjadi 4 pendekatan utama berdasarkan proses pengolahannya. Pendekatan pertama yaitu reutilization, merupakan pemanfaatan limbah dalam bentuk aslinya untuk fungsi yang berbeda tanpa melalui proses pengelolaan yang kompleks. Contohnya seperti botol bekas yang dijadikan pot tanaman atau ban bekas yang dimanfaatkan sebagai kursi dan dekorasi. Pendekatan kedua yaitu recuperation, berfokus pada pengambilan kembali material atau sumber daya yang masih bernilai dari limbah. Misalnya pengembalian tenaga dari kabel listrik bekas atau pemisahan logam dari limbah elektronik. Yang ketiga, regeneration, bertujuan untuk memulihkan kualitas fisik dan kimia limbah agar dapat digunakan kembali sesuai fungsi awalnya. Contohnya adalah proses permurnian oli bekas atau pengolahan air limbah sehingga bisa digunakan kembali. Dan yang keempat, recycling atau daur ulang. Proses ini limbah diolah kembali menjadi bahan atau produk yang baru yang masih memiliki nilai guna. Contohnya seperti daur ulang plastik menjadi ember atau pot bunga, daur ulang kertas menjadi kertas baru, dan peleburan logam bekas untuk dijadikan bahan baku industri. Next. Nah, 2.2 yaitu sektor informal dalam pemulihan material. Contohnya itu pemulung. Pemulung memiliki peran penting dalam pengelolaan limbah. Mereka membantu mengurangi sampah dengan mengumpulkan dan memilah material yang masih bisa didaur ulang, seperti logam, plastik, dan kardus. Walaupun pekerjaan mereka sangat membantu lingkungan, kondisi kerja para pemulung masih kurang baik karena banyak yang bekerja tanpa perlindungan hukum dan tanpa standar keselamatan yang memadai. Mereka juga sering bekerja langsung di tempat pembuangan sampah dengan risiko kesehatan yang cukup tinggi. Karena itu, kita harus kerjasama antar sektor informal dan sektor formal. Misalnya melalui pembentukan koperasi atau pelatihan pengelolaan limbah. Dengan begitu pekerjaan pemulung bisa jadi lebih aman, lebih teratur, dan lebih bermanfaat bagi lingkungan maupun ekonomi. Next. Pada 2.3 daur ulang kertas dan karton. Dapat lihat pada gambar ini, bagian atas itu chemical paper pastel atau proses pembuatan kertas, di mana kayu digunakan sebagai bahan baku utama untuk membuat kertas. Kayu kemudian dihancurkan dan dicampur bahan kimia hingga menjadi bubur kertas atau pulp. Dari proses ini dihasilkan kertas baru, tetapi juga menghasilkan limbah dari proses produksinya. Selanjutnya, bagian tengah itu menunjukkan proses penggunaan kembali kertas bekas. Kertas yang sudah digunakan dikumpulkan lalu dicampur kembali menjadi bubur kertas. Setelah itu dilakukan proses pembersihan tinta atau de-inking untuk menghasilkan tinta dan kotoran yang masih menempel pada kertas bekas. Setelah bersih, bubur kertas diproses lagi menjadi bahan baku kertas baru. Kemudian bagian yang bawah itu adalah proses recycled paper. Limbah kertas diproses sepenuhnya menjadi kertas daur ulang tanpa menggunakan bahan baku kayu yang baru. Proses dimulai pengumpulan limbah kertas, lalu penghancuran menjadi pulp, pembersihan, penyaringan, lalu dicetak kembali menjadi lembaran kertas baru. Next. Daur ulang kaca.
kaca bekas masih bisa didaur ulang dan digunakan kembali menjadi produk baru. Prosesnya itu dimulai dari pengumpulan. Prosesnya dapat dilihat pada gambar, di mana dimulai dari pengumpulan botol kaca bekas yang dimasukkan ke dalam sampah khusus kaca. Setelah itu botol dikumpulkan dan dipilih berdasarkan jenis atau warnanya oleh petugas pengelola limbah. Kemudian kaca yang sudah dipilih dibawa ke pabrik daur ulang untuk dihancurkan atau dilebur menggunakan suhu tinggi. Hasil peleburan ini lalu dibentuk kembali menjadi produk baru seperti botol kaca baru atau produk kaca lainnya. Pada gambar juga ditunjukkan bahwa sebagian botol yang masih layak bisa langsung digunakan kembali tanpa harus dilebur terlebih dahulu. Sedangkan kaca yang tidak dapat digunakan ulang akan masuk ke proses peleburan dan pembentukan ulang. Next. 2.5 pengemasan dan pembotolan. Daur ulang limbah pengemasan dan pembotolan. Limbah kemasan seperti plastik, kaca, karton, dan kaleng merupakan bagian besar dari sampah rumah tangga sehingga perlu didaur ulang agar tidak mencemari lingkungan. Material seperti aluminium dan kaleng memiliki tingkat daur ulang yang tinggi karena dapat digunakan kembali. Plastik juga dapat diolah menjadi produk baru, sedangkan karton diproses untuk memisahkan serat kertasnya agar bisa digunakan kembali. Dapat dilihat pada gambar sebelah kanan. Terlihat proses pemilihan limbah sampah dikumpulkan lalu dipisahkan berdasarkan jenis material seperti yang saya sebutkan tadi, secara manual maupun otomatis. Material yang masih bisa digunakan akan dikirim ke pabrik daur ulang, sedangkan limbah yang tidak dapat diproses akan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Next. Nah, sini ada karton recycling atau daur ulang karton bekas. Karton dicampur Tahap pertama, karton dicampur dengan air di dalam mesin hingga menjadi bubur, kertas, atau klub. Setelah itu dilakukan penyaringan untuk memisahkan serat kertas dari lapisan plastik dan aluminium. Selanjutnya, serat kertas yang sudah dipisahkan kemudian diolah kembali menjadi produk baru seperti kardus, kantong kertas, dan bahan kertas lainnya. Intinya karton bekas masih bisa dimanfaatkan kembali sehingga dapat mengurangi limbah dan menghemat bahan baku. Next. 2.6 logam dan besi tua. Daur ulang logam dan besi tua. Logam bekas seperti besi, aluminium, dan tembaga masih bisa didaur ulang untuk digunakan kembali menjadi bahan baku industri. Proses daur ulangnya biasanya dilakukan dengan pemilihan, penghancuran, lalu peleburan logam agar dapat dibentuk menjadi produk yang baru. Pada kabel listrik prosesnya lebih rumit karena harus memisahkan logam konduktor dengan lapisan plastik pelindungnya. Pada gambar terlihat proses pemilihan limbah logam di fasilitas daur ulang sebelum diproses lebih lanjut. Intinya daur ulang logam ini sangat penting karena dapat mengurangi limbah, menghemat sumber daya alam, dan mengurangi penggunaan bahan tambang baru. Next. Nah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Rido Gali. Oke, jadi selanjutnya kita akan membahas daur ulang plastik. Jadi jenis plastik utama yang sering didaur ulang itu antara lain adalah LDPE, HDPE, PP, PS, PVC, PET, dan PU. Jadi setiap jenis itu memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Hasil daur ulang plastik dapat dimanfaatkan menjadi jaring pelindung, pipa drainase, dan filamen plastik. Daur ulang plastik bermanfaat untuk mengurangi limbah di TPA, mengurangi polusi lingkungan, serta menghemat bahan baku dan minyak bumi. Oke, jadi selanjutnya ini adalah prosedur dari pengolahan plastik daur ulang. Untuk plastik itu dimasukkan ke dalam hopper dan selanjutnya dipanaskan hingga meleleh pada suhu sekitar 200 derajat Celcius. Setelah itu plastik cair dibentuk melalui proses pencetakan
dan didinginkan menggunakan air dingin hingga menjadi produk plastik baru yang masih dapat digunakan kembali. Oke, jadi selanjutnya itu kita membahas pemanfaatan dari ban bekas. Untuk saat ini, 50% ban bekas masih dibuang ke TPA dan hanya sebagian kecil yang didaur ulang. Ban bekas dapat dimanfaatkan secara langsung, misalnya sebagai penahan tepi sungai, pemecah gelombang, dan lintasan olahraga. Selain itu, ban bekas juga dapat digunakan sebagai campuran aspal, bahan bakar alternatif, dan dapat diolah melalui proses pirolisis menjadi produk lain yang masih bermanfaat. Selanjutnya yaitu pengolahan dari minyak mineral dan pelumas bekas yang berasal dari oli mesin, hidrolik, dan pelumas industri. Jadi pengolahannya itu dilakukan menggunakan distilasi bertahap berdasarkan suhu. Pada suhu 200 derajat Celcius dihasilkan air dan hidrokarbon ringan. Kemudian pada 280 derajat Celcius dihasilkan solar dan minyak ringan. Selanjutnya pada suhu 310 sampai 340 derajat itu dilakukan pemisahan minyak bersih, lalu dilakukan pemurnian air untuk menghilangkan logam berat dan partikel berbahaya. Selanjutnya ini gambar dari alur pengolahan minyak pelumas bekas. Prosesnya ini dimulai dari pengumpulan dan analisis oli bekas sebelum masuk ke tahap distilasi bertingkat. Jadi setiap tahap distilasi memisahkan komponen tertentu berdasarkan titik didihnya hingga diperoleh base oil atau minyak dasar yang lebih murni. Setelah dilakukan pencucian dan penyaringan, minyak hasil regenerasi dapat digunakan kembali sehingga mengurangi limbah dan pencemaran lingkungan. Selanjutnya itu membahas peralatan rumah tangga dan elektronik. Jadi di sini kita membahas pengolahan limbah rumah tangga yang dimana itu salah satunya ada minyak jelantah, itu dapat dicampur dengan metanol untuk menghasilkan biodiesel yang masih bisa digunakan sebagai bahan bakar. Pada barang putih seperti kulkas, gas CVC itu disedot dan dihancurkan karena dapat merusak lapisan ozon, sedangkan logam dan plastiknya tidak ulang. Untuk barang coklat seperti TV dan monitor, layar kaca itu dipecah dengan aman agar tidak terjadinya implosi. Kemudian material seperti besi, tembaga, dan aluminium itu dipisahkan untuk dapat didaur ulang kembali. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Al-Fatih Rizky Anggika. Untuk selanjutnya yaitu masuk pada poin 2.10 yaitu pembongkaran kendaraan. Seperti yang kita tahu pada kehidupan di dunia ini, kita tidak lepas pada kendaraan yang kita gunakan, baik itu mobil, bus, kereta, dan motor yang kita gunakan setiap hari. Dalam penggunaannya, dicatat bahwa ketika sebuah mobil ataupun sebuah kendaraan mencapai akhir masa pakainya, proses pemisahan dan daur ulang itu sangat diperlukan, yaitu memisahkan antara bahan yang bisa daur ulang dan barang yang sudah tidak bisa didaur ulang, seperti halnya untuk sistem elektronik dan yang lainnya. Next. Selanjutnya yaitulah pada poin 2.11 yaitu masuk pada ranah obat-obatan dan produk laboratorium. Seperti yang kita ketahui dalam obat-obatan, jika dia belum masuk masa kadaluarsa, maka obat-obatan tersebut bisa digunakan sebagai donasi ataupun disumbangkan kepada lembaga sosial seperti bencana alam ataupun yang lainnya. Namun, jika sudah dikadaluarsakan, maka ada perlakuan khusus antara obat-obatan tersebut seperti dinetralkan, dihancurkan, dan dimusnahkan sebelum masuk kepada pembuangan TPA yang ada di setiap region ataupun wilayah masing-masing. Next.
Masuk ke poin 2.1, poin 12, pengomposan organik skala industri. Maksud dari pengomposan adalah dekomposisi biologis sisa makanan dan tanaman yang dipercepat untuk menghasilkan pupuk organik. Proses ini melibatkan fase fermentasi selama 2 minggu atau lebih, tergantung dari bahan yang kita pakai dalam skala industri, maksudnya dalam skala besar, dan ini sangat membantu dengan faktor lingkungan, baik dari kita sebagai manusia ataupun lingkungan yang ada di sekitar kita, di mana sisa makanan ataupun sisa dari dapur yang kita buang akan menjadikan pupuk ataupun menjadi penyubur tanah di sekitar kita. Next. Masuk ke poin 2.13, yaitu pengomposan domestik dan mandiri. Setelah kita bahas tentang pengomposan skala industri, lanjut kita turun ke skala kecil, yaitu pengomposan mandiri yang bisa kita lakukan di rumah, di mana secara mandiri menggunakan komposter kecil untuk memproses sisa sayuran, buah, dan tisu dapur. Meskipun mekanisme biologisnya sama dengan skala industri, proses domestik ini memerlukan waktu yang lebih lama, yaitu sekitar 4 atau sampai dengan 6 bulan, tergantung dengan bahan yang kita pakai ataupun zat pelarut yang kita gunakan. Next. Masuk ke poin selanjutnya 2.14, metanisasi dan konversi energi biogas. Metanisasi adalah teknologi penguraian anaerobik tanpa oksigen di dalam tangki digester yang mengubah sampah organik menjadi biogas selama 2 minggu atau 2 bulan lebih. Maka ini diakumulasikan dan dikonversi menjadi tenaga listrik melalui unit pembangkit listrik tenaga biomasa. Oke, next dari poin 14. Masuk ke poin 2.15, fasilitas yang ada pada lingkungan yaitu terintegrasi, yaitu ekopark. Fasilitas ekopark merupakan pusat pengolahan modern yang mengintegrasikan pemisahan mekanis, metanisasi, dan pengomposan dalam satu kawasan. Fasilitas ini menyaring bahan daur ulang seperti plastik dan logam menggunakan magnet dan filter khusus, sementara sisa organiknya dapat dikomposter dan dapat digunakan sebagai bahan pupuk yang lainnya. Next. Masuk ke tahap akhir, yaitu pada presentasi kali ini adalah kesimpulan. Secara keseluruhan, kesimpulan dari sistem ini adalah pergeseran paradigma dari pembuangan sampah menjadi pemulihan sumber daya yang bernilai ekonomis, pemanfaatan limbah yang ada di sekitar kita, pengolahan dan pemilahan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari membuat kita belajar bahwa setiap limbah yang kita buang bukan semuanya akan berakhir ke TPA, melainkan ada beberapa atau sebagian yang bisa kita manfaatkan dan kita gunakan sebagaimana mestinya. Melalui pengolahan organik yang optimal, kita dapat mencapai efisiensi energi sekaligus menjaga kelestarian ekosistem perkotaan dan yang kita rasakan sampai akhir nanti. Baik, mungkin ini sekian dari kami, dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.